Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita hari ini membahas tentang materi set instruksi komputer. Oke. Jadi karakteristik dan fungsi set instruksi komputer itu adalah suatu operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau mesin instruction atau instruksi komputer atau computer instruction. Nah, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set, ya teman-teman. Nah, elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi seperti operation code, yaitu source operand reference, result operand reference, next instruction reference, source source dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut, yaitu main or virtual memory, CPU register, atau I/O device. Desain set instruksi, yaitu meliputi desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kelengkapan set instruksi, yang kedua ortogonalitas atau sifat dependensi instruksi, dan kopabilitas. Nah, selain ketiga aspek yang di atas, juga melibatkan hal sebagai berikut: operation repertory, data type, register, dan addressing. Nah, ini format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen yang dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Ya, ini dia contohnya teman-teman, ada kalau 4 bit itu opcode, 6 bits operand reference, dan 6 bits operand reference. Nah, ini instruction type itu berupa data processing, data storage atau main memory, data movement seperti I/O, program flow control, dan setelah itu ada jenis-jenis operannya, itu mulai dari address, numbers, karakter, dan logical data. Nah, jumlah alamat. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang tergandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi yaitu ada 4. Yang pertama ada 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan 6 alamat. Nah, nih, untuk 3 alamat itu ada komponen hasil, operan 1, dan operan 2. Teman-teman. Jadi, set instruksi 3 alamat komponennya berupa di berikut. Untuk sub, yaitu digunakan untuk mengurangi. Untuk MPY digunakan untuk mengalihkan. Add digunakan untuk menambahkan. Div digunakan untuk membagi. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk 3 alamat itu ada hasil, operan 1, dan operan 2. Itu ciri-cirinya ya. 3 bisa dikategorikan ini adalah variabel, ada 3 variabel. Oke. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman. Contoh soalnya, jika statistiknya Y sama dengan buka kurung A dikurangi B tutup kurung dibagi buka kurung C ditambah D dikali E. Nah, jadi yang pertama kita definisikan dulu bahwa ini adalah A kurang B adalah bagian dari Y. Sedangkan C tambah D kali E adalah bagian dari T. Ya, kita bagikan dulu prosesnya, itu baru kita rubah ke pemecahan masalahnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita selesaikan dulu karena di sini kita menyelesaikan memasalahkan operan 1 dulu ya. Operan 1. Operan 1 itu yaitu A kurangi B. Oke, maka di dalam operan 1 yaitu Y itu A dikurangi B. A dikurangi B. Maka ditampung nilai hasilnya itu di Y. Maka bahasa Inggrisnya yaitu sub Y, A, B. Gitu ya hasilnya. Nah, setelah itu masuk kita ke operan kedua, yaitu T.
Di mana T kalau kita biasa proses penjumlahan atau sering kita jumpai di matematika matematika SD atau SMP ya, itu kita selesaikan dulu yang ada di perkalian dulu kan ya. Oke, maka operan T itu adalah proses perkalian D kali E. Hasilnya ditampung ke T. Ya. Maka hasilnya itu NPY, T, D, E, dan E. Gitu ya. Nah, setelah itu, karena ini operan 2-nya D kali E sudah diselesaikan, maka kita masuk ke yang C. Nah, di C ini muatannya yaitu tambah ya. Maka T plus C ya. Ini jumlah T, jumlah hasil perkalian ini dimasukkan ke sini. Setelah itu ditambahkan dengan C. Maka ditampung di T. Maka perintahnya yaitu add T, T, C ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah temui nih operan 1 dan operan 2-nya. Maka dibagi ya. Oke, setelah itu Y dibagi T. Hasil dari Y dibagi hasil dari T. Maka ditampung di Y. Maka di Y, T hasilnya. Nah, seperti itu pembahasannya untuk 3 alamat. Oke. Selanjutnya, untuk penggunaan 2 alamat. Di mana di 2 alamat itu ada 2 variabel, operan 1 dan operan 2. Nah, operan 1 ini merangkap sebagai hasil juga gitu ya, untuk menampung hasil. Oke, contohnya seperti ini. Soalnya sama seperti yang tadi ya. Soalnya Y sama dengan kurang buka A kurang B dibagi C. Dibagi kurang buka C ditambah D dikali E kurang tutup. Nah, kita diidentifikasikan dua variabel, diidentifikasikan dua kelompok yaitu operan satunya yaitu Y, operan duanya yaitu T. Oke ya, kita sudah paham. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini pemecahan masalahnya. Oke, A, oke, kita operan 1 ya, selesaikan dulu operan 1. Yang mana Y ke A ya kan. Nilai A ditampung ke A, ke Y. Maka move Y, A gitu ya. Setelah itu sub ya, sub itu adalah pengurangan yaitu min B ya. Maka dimasukkan ke rumus ini. Y dikurangi B, hasil Y ini masuk ke sini, setelah itu dikurangi B. Maka ditampung di Y. Maka itu Y, B. Oke, setelah itu ada perintah move. Nah, move ini kita masuk ke fokus ke operan 2. Nah, di operan 2 itu untuk memindahkan nilai D ke T. Ya kan? Setelah itu move T, D. MPY ini adalah perkalian ya teman-teman. Perkalian. Maka di sini kita fokus di sini perkalian. Ya. Nah, perkalian nilai mana yang mengandung perkalian? Yaitu nilai E ya teman-teman ya. Berarti T dikali operan T hasil dari ini D-nya kan udah ya tadi ya. D masuk ke T maka nilai T dikali E gitu ya. Nah, setelah itu ditampung di T. Maka MPY T, E gitu. Oke, setelah itu ada proses add ya. Add di mana ini adalah penjumlahan, maka yang huruf penjumlahan adalah C ya teman-teman ya. Maka hasil dari perkalian ini masuk ke sini, maka T ditambah C, maka masuk ke nilai operan 2, yaitu T. Ya kan? Berarti add T, C. Oke, setelah itu dibagi, karena memang sudah selesai prosesnya ya. Selesai prosesnya, maka di Y bagi T, maka akan masuk ke operan 1 di kampungnya. Y. Itu untuk menyelesaikan soal 2 alamat. Selanjutnya, kita ke satu alamat. Yaitu satu alamat itu terdiri satu alamat operan. Satu operan saja, hasil disimpan di akumulator. Nah,
alamatnya cuma ada satu operan dan hasil dari operan itu akan disimpan di akumulator atau dengan simbol ABCD ya. Misal sub B. Sub B mempunyai arti dalam algoritmik yaitu akumulator dikurangi B, maka hasilnya ditampung di akumulator. Artinya kurangkan isi akumulator dengan isi register B. Oke, seperti itu. Kemudian simpan hasilnya di register akumulator. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal untuk satu alamat. Oke, misalkan nih soalnya Y sama dengan seperti yang tadi ya. Y sama dengan buka kurung A dikurangi B, tutup kurung garis miring, buka kurung C tambah D kali E tutup kurung. Nah, maka load D gitu ya, kita masukkan di sini untuk menampung nilai akumulator register D masuk ditampung ke nilai akumulator. NPI adalah perkalian ya kan? Ini D kita masukkan nilai D ini akumulator, setelah itu NPI proses perkalian, di mana proses perkalian ini yaitu mempunyai registernya E, akumulator dari hasil ini tampungan dari nilai D akumulator dikali E, maka hasilnya ditampung di akumulator. Nah, setelah itu AC berarti tambah ya kan. Nah, tambah berarti ini ya, hasil dari akumulator perkalian yang tadi ditambah di register C, maka ditampung di AC akumulator. Setelah itu store Y. Nah, store itu diserahkan ke Y ya. Y akumulator yang hasil ini diserahkan ke Y. Oke, setelah ini itu masuk load A yang ini ya. Ini udah, dan sekarang kita tinggal proses yang ini. Load A diserahkan ke nilai akumulator ya. Setelah itu sub B maka sub B ini kan pengurangan ya, maka akumulator hasil dari nampung nilai register A di akumulator dikurangi B, maka ditampung di akumulator. Nah, setelah itu div Y maka akumulator pembagian ya, akumulator yang ini ya dibagi akumulator yang ini dibagi Y gitu ya. Itu nah, setelah itu store Y, maka nilai ini ditampung ke Y, maka hasilnya nilai outputnya adalah hasil dari proses yang tadi, yaitu ditampungnya di Y gitu ya. Oke, setelah itu ruang alamat yaitu mempunyai bentuk umum, yaitu opcode ya, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack ya. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack atas dan di bawahnya. Misal sub yang mempunyai dalam algoritmik ya, stop dikurangi stop 1 dikurangi stop. Kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi khusus stack push dan pop ya. Nanti kita bahas, ini adalah alamat ya contoh soalnya. Oke. Oke, kita selesaikan ini. Yang pertama, karena ini alamat ya, kita berlakukan stack ya. Nilai A ditampung di stack. Oke. Otomatis nilai pertamanya adalah A gitu, yang paling atasnya. Setelah itu masuk push B, maka stack adalah B gitu ya. Maka alamat yang pertama itu adalah B dan alamat yang kedua adalah A. Oke, paham di sini? Nah, setelah itu proses sub ya, proses pengurangan. Oke, pengurangan. Oke, setelah itu maka nilai yang sebelumnya A di nilai kedua
hasilnya itu di stack ya. Nah, setelah itu proses push C. Nah, kita proses masuk ke sini push C, maka nilai C ini masuk ke stack tampungnya. Nah, setelah itu push D, maka stack top ya kan. Di sini maka mengidentifikasi si program bahwa nilai yang utama adalah D. Setelah itu nilai keduanya adalah C. Setelah itu ada lagi proses push. Nah, itu stop dengan maka dibacanya nantinya di dalam mesinnya yaitu adalah peringkat pertama, nilainya B adalah peringkat kedua, dan C adalah peringkat ketiga. Nah, setelah itu ada proses perkalian MPY. Nah, MPY adalah proses perkalian antara peringkat pertama dan peringkat kedua, gitu ya. Setelah itu maka peringkat kedua dipanggil dulu, setelah itu peringkat pertama panggil lagi, maka D kali ditampung di stop ya. Oke, setelah itu ada proses penjumlahan, di mana proses penjumlahan ini adalah proses dari hasil dari perkalian stop ditambah C, gitu ya. Nah, itu selesai. Maka setelah itu masuk ke proses if ya. If adalah pengurangan ya kan. Nah, di dalam pengurangan itu A dikurangi B, maka dibagi stop. Nah, pembagian ya, sorry ya. Pembagian setelah itu ditampung di top ya. Hasil stop ini adalah diambil dari ini ya. Oke, setelah itu pop Y untuk menampilkan hasil ya. Hasil maka out dari ini ya. Dari stop proses ini maka ditampilkan di sini. Itu untuk menyelesaikan alamat. Oke, sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi kali ini saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.